Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Kang Dede di channel YouTube Kang Dede. Oke, lama tidak berjumpa ya kawan-kawan semua. Oke, kali ini kita ada di segmen edisi Ramadan. Saya sudah bersama ini pemeran film pendek Kang Chandra, dan di sebelah saya juga sudah ada Kang Riki ya sebagai pemateri untuk edisi Ramadan kali ini. Oke. Untuk kali ini kita akan sedikit membahas terkait materinya, yaitu Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Oke, langsung saja kita dengarkan kultum dari Kang Riki ini sebagai pemateri kita sore hari ini. Oke, sebelumnya Kang Riki gimana, apa kabar? Alhamdulillah, Oke, sehat. sudah siap ya untuk Insyaallah. memberikan sedikit kultum di channel Kang Riki. Oke, silakan Kang, terkait Lailatul Qadar bisa dijelaskan. Baik, terima kasih kepada Kang Dede yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu dengan makhluk Allah yang termasuk salah satu makhluk yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan pada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau telah menyimpankan ada satu malam yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar juz ke-30 lembar ke-9 halaman pertama, letak sebelah kiri pojok kiri atas. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahri tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Boleh dibuka juz 30 surat Al-Qadar. Sini lagi, Pak. Nah, di sana. Baik, di sana ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Ya, inna di sini ya Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan harfu taukid atau huruf penekanan. Ya, di sini dengan domir nahnu. Ya. Nahnu, ya kenapa enggak ini tapi Allah menggunakan inna? Ya, bukan berarti di sini Allah memberikan domir atau menyimpan domir inna di sini bukan berarti Allah di sini banyak. Ya, tetapi di sini kalimat inna di sini itu berarti pengagungan, bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang agung. Ya. Inna, ya berbeda dengan kita selaku orang Indonesia. Ketika kita orang Indonesia, ketika berada di depan dan mereka berbicara yang kami hormati, secara tidak langsung dia sedang merendahkan dirinya, ya sedang merendahkan hatinya, maaf. Terus inna anzalna di sini fi'lul madhi, na-nya ini kembali kepada Allah lagi, hu ini balik kepada Al-Qur'an. Ya, asal kalimatnya inna anzalna 'alaikal qur'ana fi lailatul qadr. Ya, fi lailatul qadr. Nah, di sini lailatul qadr. Fi lailatul qadar. Kenapa lailati bukan lailatu? Karena di sini didahului oleh harfu jar yaitu fi. Jadi lailatu di sini berubah jadi harkatnya menjadi kasrah. Jadi lailati di sini kedudukannya sebagai majrur karena sebelumnya ada harfu jarrin. Dan lailah juga di sini kedudukannya sebagai mudhof. Ya, setelah mudhof di sini al-qadar di sini berharkat kasroh, dia juga kedudukan sebagai mudhofun ilaih. Paham? Ya.
Kita lanjut ke ayat yang selanjutnya, ya ayat yang kedua. Lanjut ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua di sini ada huruf 2 mim. Mim yang pertama, wama, mim yang pertama di sana. Terus yang kedua, wama adrokama, ma yang kedua di sana. Ya, di sini mim yang pertama dan yang kedua dalam kaidah nahwu ini sama artinya. Ya, ini mim di sini mim istifhamiyah atau mim pertanyaan kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau kita artikan wama adraka ma lailatul qadar, dan apakah kalian mengetahui apakah itu Lailatul Qadar? Ya, di sini Lailatul yang kedua, kenapa enggak fathah? Kenapa di sini enggak kasroh? Maka di sini hurufnya dhammah, karena di sini tidak didahului atau tidak didahului oleh huruf jar dan huruf nasab. Maka kedudukannya tetap jadi marfu' di sini. Terus ayat yang ketiga, kita melanjut ke ayat yang ketiga, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di sini jawab istifhamiyah, ya, jawab dari pertanyaan di ayat sebelumnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, jadi malam Lailatul Qadar ini khairum, ya, lebih bagus, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Berapa 1000 bulan ini? Kalau kita hitung-hitung 1000 bulan ini, kalau dalam setahun ada 12 bulan, maka 1000 bulan ini kalau kita bagi 12, maka jumlahnya 83 lebih 4 bulan. Berarti 83 tahun lebih 4 bulan. Ini kita cuma satu malam apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Bagaimana kalau kita seumur panjang hidup kita, sejak kita balik, kita dapat Lailatul Qadar itu sampai kita meninggal. Contohnya, misalkan kita mulai balik di umur 15, kita meninggal di umur 65 misalkan. Itu sudah berapa tahun? 40 ya. 50 ya. 50 tahun. Ya, hitung 50 tahun kali 1000 bulan. Masya Allah. Makanya umatnya Nabi Muhammad itu sangat diprioritaskan daripada umat-umat sebelumnya. Kita lanjut ke ayat yang selanjutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini menurunkan para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dan ruh di sini apa? Maksud ruh di sini diartikan yaitu Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus itu? Yaitu malaikat Jibril. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nama yang khusus kepada malaikat Jibril, yaitu Ruhul Kudus. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril di sini, berarti di sini ada fenomena yang besar. Ya, jadi bukan fenomena yang biasa, tapi fenomena yang besar di sini. Ya, jadi Masya Allah sangat azim Lailatul Qadar ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim, ya, fiha di sini, ya, jadi di dalam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat, dan malaikat Jibril itu di malam Lailatul Qadar. Fiha warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, atas izin Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, untuk mengatur pada malam Lailatul Qadar tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr, maka sejahteralah pada malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Ya. Jadi di tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ada salah satu tanda di mana Lailatul Qadar itu berada. Sebelumnya Lailatul Qadar itu berada di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan di hari tunggal. Ya, berarti 21, 23, 25 dan 29. Nah, cuman Allah Subhanahu wa taala ini menaruh Lailatul Qadar atau menyimpan Lailatul Qadar itu hanya satu malam. Dan di satu malam ini tidak diberitahukan kapan malamnya. Ada tanda-tandanya, cuman tanda ini bukan tanda sebelum Lailatul Qadar ini datang, tetapi setelah malam Lailatul Qadar ini datang. Jadi tandanya yaitu cuaca
sangat cerah. Cuaca sangat cerah. Terik matahari sangat bagus, tetapi keadaannya sejuk. Berbeda dengan hari-hari yang selanjutnya. Mungkin kalau kita rasakan kalau matahari sedang cerah-cerahnya, mungkin cuaca itu panas sekali. Tapi ketika malam Lailatul Qadar itu, Masya Allah, berbeda dengan malam yang lainnya. Maaf, hari yang setelah datangnya Lailatul Qadar itu berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Cuaca sangat bagus dan keadaan pun tidak panas. Ya, mungkin hanya itu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassallallahu ayanfa'ana bima qulna wa ma sami'na. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cukup? wabarakatuh. Oke, pemirsa penonton channel Kang Dede. Jadi kultum hari ini cukupkan sekian terkait pembahasan Lailatul Qadar. Namun sebelumnya ini boleh nggak saya bertanya satu Boleh, pertanyaan kalau terkait Lailatul Qadar ini? mungkin kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Cuman kalau tidak bisa saya jawab, mungkin bisa saya simpan dulu. Kalau misalkan saya tidak bisa menemukannya, insya Allah saya mau tanyakan ke yang lebih ahli daripada saya. Jadi pertanyaannya gini, Kang. Setiap orang yang akan melaksanakan malam Lailatul Qadar ini kan banyak yang di masjid ya, jadi sholatnya di masjid. Nah, apakah sebenarnya itu? Jadi lebih baik di masjid atau di rumah pun bisa gitu. Nah, dan keadaan kan juga harus gelap gitu. Gelap sendiri seperti itu. Nah, gimana menurut Kang Riki itu seperti apa ya? Baik, kalau masalah menurut melaksanakan kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu yang lebih bagus ya, sesuai Rasulullah SAW yang laksanakan itu lebih bagus di rumah masing-masing. Shollu fi buyutikum. Ya, jadi sholat sunnah itu lebih bagus di rumah masing-masing. Ya, sholat sunnah dan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu disunnahkan semuanya. Bahkan ada yang mengatakan ini hukumnya wajib untuk melaksanakan di masjid, maaf. Akan tetapi kalau sholat sunnah itu disunnahkan semuanya di rumah. Dan membaca suratnya yang panjang. Atau kalau sholat malam. Ya baik, gimana Kang Chandra, ada pertanyaan lagi? Cukup lah. Cukup, sudah mengerti ya? Mengerti. Itu luar biasa ini, malam 1000 bulan. Jadi sekitar 80 tahun. 80 tahun lebih, wah luar biasa pokoknya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk kultum hari ini. Untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar, silahkan bisa komentar di Kang Dede di video ini, atau ada materi-materi apa yang ingin disampaikan oleh Kang Riki, bisa request di kolom komentar. Oke, sekian mungkin, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.